Hey tell you, perkenalkan, saya adalah Aji Gautama Putrada. Saya adalah dosen pengampu organisasi dan arsitektur komputer. Ini adalah materi pertama yang akan kita bahas, yaitu organisasi komputer. Dalam video kelima ini, kita akan membahas mengenai memori utama. Pada dasarnya, memori adalah tempat menyimpan data. Namun, sadarkah Anda bahwa dalam komputer Anda terdapat lebih dari satu jenis memori? Ada RAM, hard disk, flash disk, dan lain-lain. Mengapa perlu sebanyak itu? Apakah itu semua perlu? Apa peran dan perbedaan masing-masing memori? Itu akan dibahas dalam video ini. Jika ditelisik, memori-memori tersebut akan membentuk hierarki. Hierarki tersebut akan berbentuk piramida. Kecil di atas, besar di bawah. Jika kita letakkan CPU, maka CPU akan berada di atas. Artinya, semakin jauh memori dari CPU, maka ukurannya akan semakin besar. Namun sebaliknya, semakin lambat dan harganya semakin murah. Memori tersebut juga akan semakin jarang diakses. Setiap memori mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada 3 tipe karakteristik yang penting, yaitu lokasi, bisa internal atau eksternal. Jenis fisik, bisa semikonduktor, magnetik, atau optik. Dan karakteristik fisik, bisa volatile atau non-volatile. Volatile artinya datanya akan hilang jika tidak ada listrik. Erasable artinya datanya bisa dihapus dan diganti data yang baru. Satuan data pada setiap memori disebut sel memori. Satu sel memori dapat menyimpan 1 bit data. Apapun jenis memori tersebut, data tersebut dapat bernilai 0 atau 1. Sel tersebut dapat ditulisi minimal sekali. Sel tersebut dapat dibaca. Ada 3 operasi pada sel tersebut: select, control, dan data. Syarat lain adalah punya pembatas jelas antara nilai 1 dan 0. Menghitung ukuran memori sama seperti menghitung persegi, panjang kali lebar. Namun dalam memori, panjang adalah jumlah alamat, lebar adalah jumlah data tiap alamat. Jumlah alamat dapat diketahui dari panjang alamat, disebut juga MAR. Jumlah data tiap alamat disebut juga MBR. Setiap posisi bit dalam setiap alamat berada dalam satu memory plane. Sekumpulan memory plane disebut juga memory bank. Ini adalah contoh dynamic RAM berukuran 16 megabit. Dari mana ukuran 16 megabit tersebut? RAM ini mempunyai address line 11 bit, dapat digunakan untuk row dan juga kolom satu memory plane. Total adalah 22 bit MAR, sehingga bisa ada 4 mega alamat. Setiap alamat ada 4 bit data, sehingga total kapasitas adalah 16 megabit. Itu adalah akhir video kelima. Dalam video berikutnya, kita akan membahas mengenai memori sekunder. Terima kasih dan sampai jumpa.